warahmatullahi wabarakatuh. Nyebar godhong salam neng kali opa. Len jawab salam kurang kompak. Isi ono sing guyu dhewe, ana sing bagi snack, numpak skuter, golek cengkeh. Sing jawab salam banter, muga-muga rezekine akeh. Amin. Wis seneng banget. Kutha Solo kali ini Bengawan. Muga-muga sing Joko lan Dudo entuk perawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minash shaitonir rajiim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para bapak, para ibu, sami sehat? Alhamdulillah. Teh lagi boten? Mantap, kinastro. Nah, jenengan saged bedake menika legi berarti jenengan sehat. Amin. Amin. Nah, wong ra sehat niku teh legi dadi pahit, betul? Tahu goreng dadi enak, betul? Nek wong sehat yo ana nogosari, ana tahu rasane enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu ingkang mulya rahimakumullah. Jenengan sakmenika ambegan mboten? Ambegan, Pak. Ambegan nggih? Berarti waras berarti. Nggih. Jenengan krasa ambegan mboten? Lek krasa nembe dipun suwuni pirsa, betul? Ning kaya-kaya wungu sare bangun tidur sampai jenengan lengi lingguh, rasa-rasane ora ambegan, betul to? Mlaku ngalor ngidul ngetan ngulon kayane ora ambegan. Nggih to? Jenengan krasa mboten nek jenengan nyusul lenggah teng mriki ngasta jantung? Ora krasa. Jenengan krasa mboten nek jenengan mriki lenggah teng mriki ngasta ginjal? Tidak. Ora krasa. Nggih, leng ulung ke senek ning lisane mendel nggih Bu nggih. Nah ngaji niku udu lambe napa udu kuping? Udu kuping. Nah udu kuping rengke, betul? Jawab nak di suwuni pirsa. Leres? Oke? Siap? Apa kabar? Baik. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Kula jenengan ambegan ora krasa. Ngapunten, wonten ingkang rawuh irunge bolonge munggah. Wonten medun kabeh, betul? Niku jenengan mestine bersyukur. Cobi nak panjenengan sami dititahke diciptake kali Allah irunge bolonge munggah. Udan trocok, betul?
Luar biasanipun Bapak Ibu ingkang minaya rahimakumullah, kula pansami sok mboten nyangka, mboten menggalihke, tidak pernah berpikir tentang hidung. Sing diuplak-uplek irung kok mbangkir mlebu ya. Alias tapi tidak pernah bersyukur kalau kula pansami punya hidung. Orang rumangsani nak kula pansami kagungan grana, pirsa grana. Nah, grana niku napa? Senes jagung digodhog nggih. Oh, gronto niku nggih. Beda nggih? Oh, beda. Niku grontol. Nah, cah cilik ora ngerti grana. Grana ora ngerti apa meneh grontol ora ngerti. Blas aku bocah-bocah niki. Nah, bocah-bocah ngertine popcorn gitu. Lah kula panjenengan kagungan grono, punya hidung, dua hidung. Niki kiwa tengen nika estune fungsine beda. Rumangsane ambegan kula panjenengan sami esuk awan sore. Kalau dihitung ribuan kali ini ambegan. Ning sisi kiwan kali sisi tengen itu beda. Niki wonten ilmune. Ilmunya napa? Hidung lubang sebelah kiri. Kiri pirsa Bu? Kiwa, ngertos? Itu nak Cina jenenge yin. Napa? Yin. Yin itu yang lemah. Kalau zang itu yang kanan, itu yang kuat. Senes jangan nggih, yang. Pirsa yang to? Senes jangan. Zin itu yang lemah, zang itu yang kuat. Seimbang. Allah menciptakan segala sesuatu seimbang. Nah jenengan nyusul lengun jalan began dengan dua hidung yang sama itu seimbang, balancing. Nah niki cara ambegan nggih ada luar biasa, ada ilmunya. Ilmunya ambegan adalah 478. Apa iki 478? Mas Agus pirsa Mas Agus? Dereng. Ini Agus kuadrat nggih. Alhamdulillah. Kalau kemarin ngapunten kita membahas masa tersenyum. Ilmunya apa? 115 atau 227. Emut mboten? Masih ingat? Wis lali, wis suwe banget. Mas Agus sering ngundang aku ya suwe banget ora diundang-undang ya. Makanya lali. Nah, ini ilmu baru. Ilmunya ilmu bernafas namanya 478. Nah, apa 478? Tarik nafas 4 detik. Dari awal nafas ditarik 1 2 3 4. Ditahan 7 menit. Oh, mboten nggih. Tahannya 7 detik. Nah 7 menit ra kuat, abot. Dilepas, dibuang lewat mulut 8 detik. Niku nak cara ambegan sing apik ngoten niku. Nah kalau panjenengan sami kan munjal ambegan iso waton mlebu metu. Betul? Betul. Nah, padahal luar biasanya otak kita yang kecil sekitar 1 kilo itu membutuhkan 20% oksigen. Maka banyak orang kena migrain, vertigo, mumetan. Bahkan yang lebih buruk dari itu bisa stroke kalau kemudian kurang oksigen. Nah, lha pripun monggo dipraktekke 478 ya. Tarik 4 detik 1 2 3 mboten 1 2 3 4 mboten. Enggak usah diomongke. Rasa diitung ngangge lambe, nak diitung nganggo lambe mesti ilang. Bablas. Tapi di batin mawon mung kira-kira. Tarik 4 detik 1 2 3 4. Ditahan 7 detik 1 2 3 4 7. 1 2 3 4 5 6 7. Dilepaskan lewat mulut 1 2 3 4 5 6 7 8. Coba diulang lagi yuk. Alhamdulillah.
enak betul. Lebih enak enggak? Nah, oksigennya lebih banyak masuk. Jadi ada relaksasi. Ada relaksasi. Tubuh kita menjadi rileks. Tubuh kita menjadi nyaman. Kenapa? Kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita ini terpenuhi. Jadi kalau tidak terpenuhi oksigen, ya, biasanya kemudian maaf, agak letih, lelah, gampang kesel. Maka butuh relaksasi, butuh santai. Nah, luar biasanya dua hidung ini pun bisa untuk terapi. Ngobati mau nganggo ambegan. Oh, mudah-mudahan ini ilmu baru. Jenengan nak mugo-mugo gitu kan. Punya ilmunya ini rasanya rumah sakit. Karena Pak tahu ilmunya. Tadi kalau persoalan masalah yin itu lemah. Ya, yin itu lemah. Kalau yang itu kuat. Jadi fungsi hidung lubang yang sebelah kanan itu fungsinya untuk meningkatkan energi, kemampuan dan sebagainya. Misalnya nyun sewu, wong lemot, mikirnya kurang pinter, atau mungkin ngapuntes letih, capek dan sebagainya. Maka cara bernafasnya adalah hidung yang sebelah kiri ditutup, ambekan ngangge sebelah yang kanan. Tarik, tahan, dikeluarkan dengan mulut. Orang yang punya migrain, vertigo, itu kan zang, tinggi. Bagaimana cara mengobatinya? Hidung yang sebelah kanan ditutup, bernafas dengan yang sebelah kiri. Ini sing mumetan, migrain, vertigo gitu kan, ngamuan gitu kan. Nah, itu. Wonten sing ngamuan. Sing leson gitu kan. Nah, itu harus ngapunten cara untuk menghilangkan. Ya. Itu dengan cara hidung yang sebelah kanan ditutup, ditarik nafas lewat hidung yang sebelah kiri. Tahan, dikeluarkan pelan-pelan. Itu nanti kalau 5 menit, 7 menit, 10 menit jenengan rasa marahnya mesti akan reda. Pusingnya akan berkurang, bahkan menjadi sembuh. Nah, jadi niki panjenengan sami yang sering migrain vertigo bisa jadi karena kekurangan oksigen. Karena mungkin karena masuk angin dan sebagainya, ada fungsi-fungsi dari sana. Maka cara mengobatinya cukup jenengan nyun sewu duduk sila santai, atau mungkin nyun sewu senderan rebahan begitu, tarik nafas, relaksasi, dilenggarkan semuanya, insya Allah nanti badan menjadi lebih sehat. Jadi termasuk orang yang ngantukan, ngaji kok ngantukan gitu kan. Nah itu nanti caranya agar lebih kuat apa? Hidung yang sebelah kiri ditutup. Leambekan nganggo irung sebelah kanan, bolongan sebelah. Paru-paru kita ini sesungguhnya ya, rongga-rongganya itu panjangnya 2.400 kilo. Oh, bayangin. Koyone ning jero awak, tapi ternyata rongga-rongganya itu panjangnya 2.400 kilometer. Dasar lagi yang namanya jantung, sing panjenengan sami astor, yang selalu di bawah, selalu berdenyut, itu panjangnya 90.000 kilometer. Bumi itu lingkarannya 40.000 kilometer. Jadi pembuluh panjenengan sami dari rambut, dari ujung kepala sampai kaki itu bisa untuk membelit bumi 2 kali. Itu dahsyatnya luar biasa. Ning kula panjenengan sami kan nggak menggali, nggak pernah memikirkan dahsyatnya luar biasa yang ada dalam tubuh kita. Yang ada apa? Keluhan. Pilek mengeluh, mumet mengeluh, nyesek mengeluh. Betul? Ini. Kalau kemudian kita belajar sampai ke dalam, itu kalau belajar mata itu mungkin 6 SKS itu kalau mau belajar mata saja. Belum yang jantung itu bisa 6 SKS, bisa lebih dari itu. Untuk mempelajari jantung, ada spesialisasinya jantung, penyakit dalam itu luar biasa.
Saya aja yang belajar sedikit tentang yang seperti itu, Masya Allah. Belajar yang sedikit saja luar biasa. Niki kula ngapunten ngajari panjenengan sami agar apa? Ora gampang mengeluh. Apa nane disyukuri, betul? Nikmati saja. La in sakartum lazidanakum. Yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita mampu bersyukur, Gusti Allah mesti paling tambah. Kalau kita mengeluh, onone mung kurang-kurang terus, dan Allah berikan azab yang semakin berat. Jadi kalau saya apa saja neng ngarep kono wedang putih ya bismillahirrahmanirrahim. Disyukur. Monggo Bu, wonten teh dipun syukuri Bu. Artinya apa? Kehidupan kita ini sesungguhnya kalau kita mau belajar ilmu-ilmu yang sederhana bisa menjadi terapi buat kita. Bisa jadi ngapunten, panjenengan sami ada yang punya keluhan dehidrasi, gampang mumet, gampang stres. Kalau di televisi iklannya kan kurang minum ya, bisa jadi kan kurang minum. H2O. Di sini ada oksigennya. Nah, jadi luar biasa, maka kecukupan minum kita harus lebih banyak. Ya, saya belajar dari Mas Haru'i Mutu bahwa di dalam air ini molekul-molekulnya ketika dibacakan kalimat-kalimat yang indah akan menjadi indah. Maka panjenengan sami kalau membaca, kalau pas ada longgar ini bisa dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, diminum. Jadi tidak sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh itu dan bagus. Tapi alangkah lebih baik kalau kemudian air ini ya jenengan yang punya galon ya kalau perlu dibacakan Al-Baqarah itu sebelum kemudian disuntak. Loh, orang itu ora diguyu, Bu. Luar biasa sekali. Karena apa? Satu hurufnya Allah berikan 10 hasanat. Kalau kemudian ngapunten galon jenengan dibacakan Quran, molekulnya indah, Pak. Dan insya Allah orang-orang yang ada di dalam yang selalu minum itu menjadi sehat. Gampang dong. Ya nak saya nak nyusahu sing rasa Al-Baqarah ya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, Al-Ikhlas sudah. Maka apa yang ada di dalam diri kita ini selalu kemudian kita syukuri. Saya memberikan contoh kecil. Karena sesungguhnya benda-benda yang ada di sekitar kita ini bervibrasi. Ada getarannya. Koyone mati, Pak. Koyone mati. Tapi itu sesungguhnya itu bisa menjadi hidup. Ngapunten, rumah yang megah, mewah. Rang tahun ora disapu, ora dipel. Remuk mboten? Remuk. Jenengan nyon sewu nunggoni omah mung disapu, dipel. Nyatanya apa itu? Kan orang mlebu logika wi. Gitu? Enggak masuk logika. Tapi ketika seseorang merawat dengan baik, apalagi di dalamnya penuh dengan senyuman, di dalamnya penuh dengan canda tawa, di dalamnya penuh dengan Al-Quran. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wa sholat. Jadikanlah rumahmu bercahaya dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Damai, Pak. Rumah walaupun kecil, sempit, ning nak dibaca ke Quran, ning di rumah ayem tentrem. Nyun sewu, cara kasare ora minggatan. Dadi omahan. Kenapa banyak anak-anak ora betah ning omah? Omah kaya terminal gitu kan. Mlebu metu. Ora pernah ning omah. Kenapa? Enggak nyaman di rumah, enggak nyaman. Maka kalau kemudian nyaman, bapak ibu sering di rumah untuk sholat. Rumahnya untuk sholat, rumahnya untuk ngaji, ayam tentrem, Mbak. Ini termasuk Pak Agus ini ayam tentrem di rumah. Bahkan kalau kemana-mana, omah digowo gitu. Koyo pong-pongan itu, koyo bekicot itu kan. Aku ora pernah metu gitu kan. Karena omah digowo terus gitu kan. Jadi merasa nyaman di rumah. Karena apa?
Karena dengan lisan kita, gitu kan, suasana kita, ibu-ibu kalau di rumah harus banyak tersenyum, ibu ya, orang jabrut bu, harus tampil dengan indah, gitu kan. Ya, sinaoso ngapunten jatahe kurang rasa nesu, siap, angel bu. Angel gitu kan, jatahe kurang ya ngamuk-ngamuk. Iki ning ndi? Kurang sakmene. Kok dadak nganggo nesu. Gitu kan. Kok nganggo nesu. Gawe seneng wae, digawe enak wae. Alhamdulillah gitu kan. Hidup ini sesungguhnya enak, indah, nyaman, bahagia terus menerus. Karena apa? Bahagia, nyaman, indah itu ya kita yang menciptakan, awake dhewe sing gawe. Nak tangi turun jakrut nesu wes ngapunten sedinone panjenengan sami ora kepenak rasake. Ini sudah saya sampaikannya kemarin. Tapi kalau pagi jenengan sudah ada senyuman gitu kan. Nah, itu kan. Jadi nanti kalau misalnya maaf jenengan bojone sekon ngendi wae, baik bawa uang atau tidak gitu kan. Hai suamiku datang, gitu kan, disapa, oh itu kan, begini edan, begini. Enggak, ini bagian dari nyesewu. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kan diciptakan seperti itu kan. Jadi suasananya itu suasana menyenangkan gitu kan, ya pijet-pijetan gitu kan. Orang sandal pijet-pijet, kadang-kadang ngabut didemok ora gelem nesu. Ini kan kejadian seperti itu. Karena ya saya kebetulan memang konsultan rumah tangga, banyak keluarga yang konsultasi gitu. Mudah-mudahan saya ketika dikonsultasi jawab podo. Nah, semoga tidak. Karena kan kemudian ketika kemudian ada orang yang curhat, podo bojoku yang ini, kan kayak seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bukan yang langit, yang itu betul-betul terwujud, mewujud, membumi, yang kita bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan itu. Dari apa? Rasa syukur. Rasa syukur. Disyukuri wae, dinikmati wae. Apa sing ning ngarepan dinikmati saja. Karena sesungguhnya masalah itu datang kalau dipikir. Masalah datang kalau kita fokus terhadap masalah. Ning nak masalah ora ora dipikir, tidak fokus pada masalah ramah. Leres. Betul apa betul? Kalau kita pikir solusi, maka tidak pernah akan ketemu masalah. Karena kalau panjenengan sami sing dipikir ublak-ublek, utak-utek, sing dipikir mau masalah. Ketemu masalahnya, ketemu masalahnya. Maka hidup kita tidak pernah damai dan bahagia karena bermasalah. Apa ustaz kiai itu orang masalah itu oke. Masalahnya lebih banyak. Jenengan mungkin ada yang utang ratusan ribu, ada yang jutaan. Para ustaz kiai ada yang utangnya sampai miliaran. Apakah kemudian ngapunten susahnya melebihi kita yang ngutangi sithik? Belum tentu. Awake dhewe sing ngutangi 100.000 gitu kan, ditagih bola-bali we mumet, stres, depresi, betul? Migrain, vertigo terus menerus gitu. Lah mereka yang biasa utang geden-gedenan biasa baik. Kenapa? Fokusnya bukan pada masalah. Fokusnya pada solusi. Solusinya apa? Solusinya dekat sama Gusti Allah, mesti rampung. Saya tadi di Ngawen, ya ada apunten koyone utang kula siji setugel Pak, siji setengah mboten M. Ada ustadz yang pernah saya kenal utangnya berapa? 21 miliar. Ada pengusaha utangnya berapa? 2 triliun. Ning ra dipikir. Dan jenengan utang 1.000 dipikir, rasa turu, betul? Rasa dipikir, malah ditagih dijawab randu duit.
urus balekke. Ning yo usaha gitu. Orang niat ngemplang. Nah sing akeh nyun sewu jenengan utang 1.000 niate ngemplang ya ora iso bayar. Kalau kita utang berapapun miliaran tapi niat bayar mesti dibayar kok sama Gusti Allah, digampangke urusane kok. Tapi kalau niatnya niat ngemplang, mbok nyun sewu 50.000 to, ora iso bayar. Karena Pak sudah niat kita, niat ora bener, niat ora apik, niatnya ngemplang. Utang terus niatnya ngemplang, blokir. Kan niat sudah niat kan itu kan. Padahal utang kan berat. Niki dari ngaji lho Bu, ini nembe pembukaan Bu lho. Ngaji kita sampai jam 12. Siap? Lah kula wedang kula gede-gede loro lho nih. Tambah hijau bisa ya. Nah, saat ini ngaji 10 menit mudah-mudahan cukup. Nanti ada 10 menit tambahan untuk tanya jawab. Bu, Pak, wonten ingkang kagungan dosa. Wonten dosane nggih diasta saniki? Nah, ini ada amalan yang mana kalau orang bisa melaksanakan fa insyaallah dosa-dosa masa lalu nak cara nggen kula niku jenenge duren roti biyen saiki sing biyen yo biyen memang ngapunten kula panjenengan sami amalannya belum sebaik apa yang kita harapkan. Bu, pengen mlebu surga. Sangunipun wonten dereng. Lah bimbing ngopo? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang punya jiwa mesti mati. Leres sing punya roh kagungan nyawa mesti tilar donya, betul? Mesti mati. Lah mesti mati menika sing dipikirke adalah kula panjenengan sami sing dipenggaleke adalah hidup setelah mati. Tapi kebanyakan kita mikirke urip nggo urip. Esuk awan sore mung golek dinggo urip. Direwangi kedungsang-dungsang esok awan sore mung golek dinggo urip ning lali dinggo mati. Betul apa betul? Leres napa leres? Direwangi ning pasar Gading, pasar Klewer mangkat jam 3 bengi. Baline mengko barisa. Lali salat subuh, lali salat zuhur, lali salat asar. Kathah mboten? Oke. Banyak orang pengen mlebu surga ning ya ora salat. Pengen mlebu surga ning rasa maca Quran wonten? Termasuk jenengan rasa ngacung. MUI Kemenak menyatakan 65% umat Islam raiso maca Quran. Ngono pengen mlebu surga lho. Nek iso surgane surga Firdaus ping paling dhuwur dhewe ning ragel ibadah. Oke mboten? Mung kekarepan. Almas, aku wis kebacut telat. Umurku wis 50, umurku wis 60. Lah piye kira-kira ngoyak? Maca Quran yo ora teteh. Ora pinter, ngaji apa meneh? Ngajine mung 2 minggu pisan ning Al-Fat. Misale mung sak jam. Ora iso, ilmune ora tekan. Apa meneh nyun sewu ustate kiyaine ngajine ngaji sing dhuwur-dhuwur sing ora paham, ora iso diamalke. Maka apa yang dilakukan? Ya ora iso apa-apa. Iya betul panjenengan sami dapat pahala. Tapi hari ini saya pengen ngapunten panjenengan ada sesuatu yang bisa diamalkan.
Dan mudah-mudahan amalan ini panjenengan sami kalau betul-betul diopeni. Wong Jawa kuwi titen open platen mesti panen. Walaupun sedikit nak diopeni tenanan, nak corone nyun sewu ilmunya ada daya ungkit. Nak corone nyun sewu wong daerah Mbaki ngulon Klaten niku kulone melih jenenge leverage, daya ungkit. Ilmune sithik dilakoni ning nyun sewu menjadi daya ungkit. Kersa mboten? Mau tidak? Mau nggih. Ada 4 waktu. Sekawan waktu. Menikon umpami panjenengan sami mligi menggaleke serius di dalamnya, maka insya Allah nyun sewu yang dulu-dulu, perbuatan jelek yang dulu-dulu tertutupi semuanya. Ning serius 4 waktu ini. Dan insya Allah gampang. Kenapa? Sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan, mesti tidak pernah meleset dan umatnya mesti iso nglakoni. Ora ono barang nyun sewu sing angel. Rasul liku nyun sewu dados patuladan kula panjenengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul pinangka contoh suri teladan dan insyaallah kula panjenengan mesti iso nglakoni. Betul. Betul. Singkat wae wis urung-urung wis mentek jam 09.00 wis. Nah, yang pertama dipun penggalih setengah jam sebelum maghrib. Napa Bu? Setengah jam sebelum maghrib. Minimalnya 10 menit sebelum maghrib. Nah, kalau panjenengan sami pengen berubah, maka setengah jam sebelum maghrib sudah mempersiapkan diri. Mulai besok niki nyun sewu jamaah sing biasa arisan nah iso jam 5 wis rampung. Tidak ada amalan, tidak ada pekerjaan lain kecuali kemudian setengah jam sebelum maghrib panjenengan sudah nyun sewu mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang bapak-bapak juga demikian. Nah iso setengah jam wis menggalihke aku pengen berubah. Amalan-amalan yang lalu nyun sewu mbok pilih. Ini saya baru amalkan, Pak. Karena saya dulu juga sama. Ya, saya nyun sewu baline esuk Pak. Setengah 4, jam 4 ya. Dolanan remi, catur, main domino. Itu kalau masa lalu seperti itu, iya caranya yang sekarang harus berubah. Nah, setengah 5, maksudnya sekarang kalau maghrib jam setengah 6, jam 5 lebih. Kalau di Jogja lebihnya 37 menit, kalau di sini 31 menit. Betul ya Mas? 31. Karena selisihnya kira-kira 4 sampai 5 menit ya, sama Jogja. Atau 3 menit kira-kira. Ya. Jadi panjenengan sami setengah jam sudah siap. Ojo sampai ngapunten pas wayah adzan jenengan siram. Kan banyak ngapunten pas wayah adzan lagi adus. Senam monggo sore boleh senam, tapi jam 5 kudu rampung. Orang bablas tekan maghrib. Kan oke ngapunten. Maka untuk urusan Gusti Allah ini mesti diistimewakan. Istimewakan urusan Allah, insya Allah Allah akan istimewakan urusan kita. Setengah jam Bu persiapan. Kalau ibu-ibu apalagi yang tidak punya pekerjaan, wis nyiapke rukuh, nyiapke sajadah. Walaupun belum berangkat ke masjid, belum berangkat ke musola hafal. Duduk di rumah, mungkin istighfar, mungkin baca sholawat. Barang siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Barang siapa yang kemudian baca istighfar, oh luar biasa fadilahnya. Nanti di lain kesempatan saya sampaikan. Yang kedua, jangan ditinggalkan nih kok. Antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya
niku waktu istimewa. Monggo. Antara maghrib dan isya, ibu-ibu, bapak-bapak ojo nyetel TV. Padahal biasanya maghrib isya sintrone apik. Godaannya tinggi. Pas wayah maghrib isya ini godaannya tinggi. Ada transaksi, perniagaan, penjualan dan lain sebagainya. Maka kalau bisa maghrib isya tidak ada pembicaraan masalah keduniaan, fokus masalah akhirat. Maka seyogianya bapak terutama yang sholat berjamaah di masjid sampai isya, cukupkan sampai isya di masjid. Maghrib sampai isya orang metus ke masjid, ke toilet monggo. Lah terus ngopo Pak? Barang siapa melaksanakan 6 rakaat ba'da maghrib, 6 rakaat ba'da maghrib, maka seseorang mendapatkan fadilah sama dengan melaksanakan amal baik selama 12 tahun. Sedino maghriban Pak, jenengan sholat 6 rakaat Pak, pahalane podo 12 tahun. Gampang nopo gampang? Gampang nopo gampang? Angel yang nglakoni. Koyone mung 6 rakaat gitu kan. Along sing liyane assalamualaikum bubar kok bisa. Ora nggo salat rawatib kok. Ngene wong nggih. Padahal barang siapa yang melaksanakan salat rawatib yang 10 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, 10 rakaat. Satu harinya Allah dirikan bangunan di surga, rumah di surga. Ngono do ora gelem. Apa? Ora ketok mung gedebus. Ning nak sing PHP menungso percaya mboten? Oke percayane. Nak sing ngomong menungso dipercaya. Padahal bukan gak debuse. Ning nak sing ngomong Gusti Allah dan Rasulnya, alah kuwi ngedebus kuwi sesuk. Lah nek kula sami mboten menggalike sesuk, sing tim menggalike saniki, yo entek. Tunggu saatnya panjenengan sami besok akan kecewa. Monggo. Kalau panjenengan sami ora kecewa, maghrib isya jenengan melaksanakan 2 rakaat ba'diyah maghrib ditambah 2 rakaat awabin ditambah 2 rakaat salat hajat, 6 rakaat. Setelah itu nopo? Jenengan bisa baca Quran, bisa dan sebagainya. Apalagi nanti kalau sudah ngajinya terus-menerus Pak, sudah menikmati rasanya ngibadah Pak. Yang namanya 6 rakaat itu maghrib sampai isya entek Pak. Karena Pak menikmati. Kalau yang nggak menikmati ngapunten jenengan sholat 2 rakaat 3 menit rasanya suwe banget. Tapi bagi orang yang bisa menikmati sholat itu 2 rakaat setengah jam Pak, enak banget. Monggo nanti kita belajar bersama. Bisa nanti dari kesempatan. Maka jangan tinggalkan antara maghrib dan isya. Ada seorang syekh yang di zaman negeri Yaman 40 tahun tidak pernah meninggalkan antara maghrib dan isya, selalu di masjid dan tidak membicarakan masalah dunia. Beliau adalah saudagar kaya, dilalah dompete hilang. Manjing maghrib dicari belum ketemu, maka kemudian syekh tadi, saudagar tadi di masjid ketemu pas wayah maghrib. Bojone garwane setri sama anaknya rebukan, sing matur kowe wae. Anaknya laporan, "Bah, dompetnya kepanggih. Bah, dompetnya ketemu." Ba'da isya.
Terus abahnya ngomong, Abah tidak pernah berbicara antara maghrib dan isya, berbicara masa dunia. Maka hukumanmu adalah engkau dipisahkan dengan abi umi, abah dan umi selama 1 tahun. Mau ngomong Pak, dompetnya ketemu. Saking kerasnya mendidik anak agar apa? Ojo ngomong ke kadonya. Karena saat ini mamah muda gitu kan. Maghrib malah tiktokan. Betul. Asyik. Lah bagaimana ngapunten panjenengan sami kehidupan rumah tangganya akan jadi damai. Esok awan sore tiktokan terus. Apa enggak boleh monggo gitu kan. Nak wong Jawa empan waktu, ndelok waktu. Esok awan sore ke tiktokan terusan digawean poyo. Lah kalau panjenengan sami yang perlu dipenggalihke, kalau penggal nyon sewu pengen mlebu surga, yo dipenggalihke tenanan, ora mung etok-etokan. Yang kedua, singkat mawon, mungkin nanti ada pertanyaan. Yang ketiga adalah setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh. Orang mukmin, orang muslim tidak pernah akan ngapunten telat tangi subuh. Bahkan ada seorang syekh dalam kondisi nyun sewu dia buta. Selama hidupnya tidak pernah ketinggalan waktu subuh itu masih kurang 2 jam ketika dituntun sama putune. Ya, ini ada seorang Habib, Syekh Habib. Ayo le, cepet le, ndak telat. Padahal masih kurang 2 jam Pak. Dari subuh itu merasa terlambat. Lah kalau panjenengan sami jam 6 ora rumangsa telat. Wis engko subuhe tekan jam 7 kok ora apa-apa. 2 jam sebelum subuh saja merasa terlambat. Nah, niki ngapunten anjurannya setengah jam sebelum subuh. Niki Quran. Surat Adz-Dzariyat suratnya nomor 51 diawali dari surat nomor 15. Nanti ini ayatnya nomor 18. Singkat saja. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Saat temene wong kang mutakin kuwi orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga. Bu, pengen yang taman-taman surga? Pengen, ojo mung pengen tok, tenanan. Betul? Serius ya? Alhamdulillah. Minimal wa bil asharihum yastaghfirun. Wanci sahur kathah anggenipun maos istighfar. Waktu sahur perbanyak baca istighfar. Ini pas wayah poso gitu kan. Pas wayah sahur kan seru ya Pak TV ini. Orang sempat istighfar. Enggak sempat istighfar. Padahal di sini anjurannya adalah istighfar. Napa malih panjenengan sami tidak mungkin orang-orang pengen mlebu surga tangine telat. Maka tidak ada lagi. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada lagi besok tak nyesau sebulan terlambat. Karena apa? Setengah jam sudah siap. Bahkan kalau kemudian ngapunten saya tidak membicarakan masalah tahajud dan sebagainya. Iki sak elek-elek waktu setengah jam. Maka paling tidak ngapunten jam 3 sudah bangun. Kalau perlu panjenengan sami mandi, insya Allah sehat. Nanti lain waktu kita akan bahas. Ning minimal setengah jam panjenengan sami sebelum subuh jenengan sampun wungu sudah bangun, perbanyak istighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Maka tidak pernah kemudian kita terlambat. Ya. Le nyun sewu, le wungu kasih. Berikutnya yang terakhir adalah antara subuh sampai suruh. Subuh sampai suruh, sampai terbit.
Panjenengan sami utamanya yang punya kegiatan ya setelah jam 7, maka bisa jenengan sampai kurang lebih jam 6. Jam 6 kurang 10 menit kalau di Jogja. Ya, sekarang jam 5 lebih 51 menit untuk terbitnya. Di sini mungkin sekitar itu. Nah, apa yang dilakukan panjenengan sami? Boleh berdoa, boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh ngaji atau berdiskusi masalah agama atau berdiskusi masalah kebaikan. Atau saele-ele panjenengan sami meneng wae liyep-liyep ning masjid atau ning mushola. Tunggu sampai Isra. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ketika kemudian sholat berjamaah di masjid dan kemudian melaksanakan tadi yang 4 tadi, mungkin yang lain juga boleh selama itu kebaikan, dan waktunya terbit panjenengan sami melaksanakan 2 rakaat sholat Isra, sholat terbit, maka pahalanya adalah haji dan umroh tamam, sempurna. Haji larang Pak, haji furodah 300 juta Pak, haji plus 150 juta Pak, haji biasa nunggu panjenengan sami 30 tahun Pak, daftar saniki nglebokke 20 juta nunggu 30 tahun, nak sing umure 50 tahun wis dead. Nggih napa nggih? Di Jakarta antriannya 50 tahun. Bayi lahir nunggu 50 tahun, 50 tahun tekluk lagi mangkat 50 tahun. Jadinya kalau di sana sekarang di Jakarta didaftarkan sekarang bayi lahir ceprot didaftarkan jenenge itu nunggu 50 tahun lagi. Di Jogja rata-rata 20 tahun, mungkin Solo sama 25 tahun. Lah panjenengan sami bisa mendapatkan itu semua fadilahnya walaupun tidak bisa menggantikan haji yang sesungguhnya ke Baitullah, tapi pahalanya panjenengan sami sudah bisa didapatkan besok pagi. Jenengan lenggah teng masjid, teng mushola, dari sholat subuh nunggu baca dengan cara baca Quran, dengan wirid, dengan apa saja, dengan 4 tadi, mungkin ditambah yang lain boleh. Selama itu kebaikan, melaksanakan 2 rakaat sholat terbit di awal duha, itu pahalanya adalah pahala haji dan sempurna. Iki ngapunten panjenengan sami, dari 4 ini setengah jam sebelum maghrib sampai isya 1 jam lah kurang lebih ya, ditambah dengan setengah jam sebelum subuh, dilanjutkan 1 jam antara subuh sampai isya, 3 jam Pak. Jenengan melaksanakan 3 jam ini sama saja panjenengan sami sudah merontokkan kesalahan, kekurangan masa lalu. Dilakoni insyaallah. Karena kita ngapunten urmangsani kurang Pak, amalan ini kurang oke, sangune kurang oke. Ngono sing ngapunten bengi lelekan, senengane ning cakro, ngobrol tekan jam 2, subuh atau subuhan, duhur apa meneh. Wonten boten oke banget. Nah mestinya kan panjenengan sami ngapunten menggaleke, aku sangune wis siap urung ya. Wis oke apa durung ya? Nak durung oke, urung siap, ayo piye carane? Yang 4 waktu ini monggo pun gandeke, dipun seriusi. Nanti ada kedamaian Pak, ada kebahagiaan Pak. Maka sudah menjadi, kalau ini sudah matur di pertama saya ngaji, saya tidak pernah tidur di atas jam 10 kecuali rodo angel. Biasanya alhamdulillah rata-rata ini ada istri saya jam 8, jam 9 kita sudah tidak ada malam, tidak ada nyunsau kok nyetel TV, nggak ada. Kalaupun ngapunten kita YouTube ngaji sampai kemudian kita ngantuk. Selalu begitu sehingga nanti jam 2, setengah 3 sudah bangun. Enteng Pak. Nah kalau kita tidurnya jam 11, jam 12, tangi jam 3, iyep-iyepan Pak.
abot rasanya. Nah ini tinggal bagaimana Kaful Panjami memanage waktu kita. Kita yang bisa membagi waktu kita. Nah, alhamdulillah sudah jam 9. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, nanti insya Allah di lain kesempatan kita lebih ngaji lagi yang lebih mendetail bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih tawadhu. Bagaimana tarikan nafas itu di situ ada Allah. Ketika tarikan nafas itu getarannya itu terasa. Ini butuh latihan, Pak. Karena disebutkan indikasi orang-orang yang beriman kan salah satunya apabila wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, manakala disebut asma Allah bergetarlah jiwanya. Lah kalau panjenengan sami ambek nyun sewu Allah ora getar apa-apa, nggak ada getaran sama sekali kok. Takbir pun nggak ada getaran apapun. Kenapa? Nyun sewu, hati kita membeku, hati kita keras, kita nggak terbiasa seperti itu. Butuh latihan. Lali wiridan yang saya jenengan kalau wiridan Allah subhanallah. Boleh nggak boleh itu dapat pahala, tapi ngapunten menurut saya tidak masuk dalam hati. Subhanallah. Diteruskan musim. Allah. Setiap perjalanan kita dalam waktu santai saja, menang baik. 10 detik saja pasti sudah meneteskan air mata. Kenapa? Butuh latihan di sini, Pak. Butuh latihan, Pak. Kita iso nangis nak duwe utang, tapi ingat sama Allah tidak pernah menangis. Nggih napa nggih? Yang terjadi begitu. Maka insya Allah waktu kita akan belajar bersama. Monggo, kalau ada yang mau bertanya silakan. Siap. Nggih. Iya. Tadi saya sampaikan itu contoh membaca Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah ini luar biasanya. Kalau dibacakan di rumah, insya Allah setan-setan yang ada di rumah semuanya akan minggat. Kalau kemudian dibacakan dalam Al-Quran, di dalam air, insya Allah airnya menjadi bermahkota yang bagus. Maka airnya disebutkan. Kalau misalnya kok nyesau Al-Baqarah kok tua banget, karena Al-Baqarah itu 2 juz lebih, gitu. Jenengan bisa baca Al-Fatihah saja. Sekali boleh, 3 kali boleh, 7 kali boleh. Dibacakan kemudian disebut. Kalau anak-anak panjenengan sami meriang panas, nggak usah pakai Botrexun, ya. Ada Botrexun yang obatnya namanya. Nah, kalau disun boleh, tapi jangan pakai Botrexun. Cukup jenengan pakai air putih, ya. Kemudian dibacakan Al-Quran, diminumkan. Sebagian untuk dikompres, insya Allah. Jadi nggak perlu panjenengan ke dokter. Waktu belok rasa tikoning dokter, santai saja. Mari dewi, telung dino mesti mari rasa tikoning dokter. Apalagi penyakit yang rasa digolong dokter, buatkan yang seperti itu saja. Apalagi kalau panjenengan sami, insya Allah kalau di rumah panjenengan sami sudah terbiasa baca Quran di rumah, keluarga menjadi sehat, Bu. Keluarga menjadi sehat, Bu. Mudah-mudahan sakit. Ya, ngapunten tanya istri saya. Ya, anak saya paling besar sudah 24 tahun. Anak saya 4, hampir kemudian tidak pernah masuk rumah sakit. Meriang ya udah dibacakan Quran, udah dilus-lus muka-muka mari gitu aja. Karena tahu gitu kan, Gusti Allah tahu nak lorone abot bagus ra di duit gitu. Jadi tahu diobati dengan cara yang mudah. Mohon ya, jadi gak usah disebutkan. Monggo yang lain kalau ada, yang putra. Tadi Pak Agus mau nanya tadi masalah sultan tadi ya. Pripun Mas Agus? Bagaimana cara untuk menghindari itu? Don itu adalah prasangka. Prasangka ada 2. Su'udon itu prasangka yang buruk, dan husnudon prasangka yang baik.
Maka dengan siapapun kita harus husnudzon. Waspada boleh tapi jangan suudzon. Misalnya kita waspada, masjid kudu di ngeneke, misalnya ada pasang CCTV dan sebagainya. Tapi saran saya tidak perlu pakai CCTV. Insya Allah kalau kemudian takmirnya guyub rukun, insya Allah orang nasib akan hilang, Pak. Itu bagian dari rohani, Pak, spiritual begitu. Jadi kalau misalnya takmirnya itu guyub rukun makmur semuanya, walaupun nyusul ngegleh ada amri dan sebagainya, orang bakal hilang, Pak. Ada kota infak pun nggak hilang, Pak, karena memang Gusti Allah yang jaga di situ. Saya meyakini seperti itu. Tapi walaupun dipasangi nyonsau CCTV regane 6 juta gitu kan, tapi congkrah takmire biasanya tetap baik. Kecolongan ring ora ketemu malingi. Sudah bolak-balik kecolongan padahal pakai CCTV orang ketemu. Di sederhana itu. Jadi kita boleh waspada, boleh, tapi jangan suudon. Jangan berprasangka buruk pada siapapun. Lah nak wis biasane ngonton pripun, Mas? Karena ada kebiasaan yang namanya menjadi habit, kebiasaan. Biasanya suudon. Nah, biasa suudon itu karena sesungguhnya ngapunten. Karakter pribadi terbentuk sudah nyun sewu, mendarah daging. Namanya habit. Karena kebiasaan. Saya belajar tentang personality plus. Ya, jadi saya belajar sedikit tentang personality plus. Jadi rata-rata orang-orang yang punya zon yang buruk itu adalah dimiliki orang-orang yang introvert. Introvert itu orang-orang yang ngapunten, yang tidak pernah bisa mengeluarkan gagasan, ide dan sebagainya, meneng anteng, gitu kan? Onone curiga, onone suudon. Maka muncul penyakit namanya psikologi, sedih, khawatir, dendam, iri, takut, cemas muncul di situ. Karakternya apa yang bisa dilihat? Ngapunten. Tipe-tipenya orang yang ora iso gampang guyu. Ketemu ora iso mesem. Ya prut. Itu kadang-kala maaf ya, bebannya itu. Kenapa suudon? Karena sesungguhnya suudon itu untuk menutupi kekurangan dalam dirinya. Maka yang terjadi adalah menunjuk orang lain. Kowe sing salah, kowe sing salah, kowe sing salah. Mengkambing kita bukan orang lain. Padahal sesungguhnya kita sendiri yang salah. Maka persoalan di dalam rumah tangga terjadi bentrok karena apa? Saling menuduh. Melihat kekurangan orang lain. Kurang muiki. Ya kalau kemudian dilihat kurangnya, semuanya kurang. Leres. Betul. Maka mulai dari sekarang jangan menyalahkan orang lain. Apa yang dilakukan Rasulullah? Diajari. Rasulullah itu maksum, terbebas dari dosa, tapi Rasul itu tidak pernah lepas dari 70 sampai 100 kali beristighfar. Artinya apa? Walaupun dia randi dosa, neng aku salah. Maka ibu-ibu kalau nanti padu sama garwane, ojo nyun sewu nuding kowe sing salah. Apa yang dilakukan? Aku sing salah, walaupun kita betul. Suami juga begitu. Lanang olo-olo menang, walaupun kita merasa benar. Tapi jangan kemudian kita merasa benar, nuding kowe sing salah. Wes tak openi tanya, nggak usah. Aku sing salah. Tunjukkan. Pribadi yang mulia adalah yang mengaku salah. Aku sing salah loh. Maka tidak pernah kemudian muncul dari orang yang berperilaku seperti itu apa? Nunjuk orang lain salah. Sehingga tidak pernah suudon kepada orang lain. Sehingga muncul yang terjadi apa? Ya kadang kala menjadi persoalan. Persoalannya apa? Kerap diakusi, Pak.
Kenapa? Nggak punya rasa suudon. Semua orang baik, dianggap baik, gitu kan. Demi Allah Pak, mesti ingin Pak, demi Allah. Ya sudah. Bismillah. Ujung-ujungnya dihapusi. Karena apa? Kita nggak punya prasangka yang buruk, sehingga kemudian kita kembalikan. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini bagian dari takdirmu. Selalu apapun yang datang dari Allah kepada kita sikapi dengan husnudzon. Namanya husnudzon billah. Walaupun ngapun nak didelok, nak disawang rekoso loro, dihapusi ke loro, di PHP loro. Tapi kalau kemudian alhamdulillah ya Allah, ini bagian dari takdir jenengan ya Allah, saya terima dengan senang hati. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Urip dadi kepenak Pak. Maka monggo ibu-ibu jangan dibiasakan suudon. Siap ibu nggih? Jangan punya prasangka, ojo ngrasani. Mulai dari sekarang ojo ngrasani. Apalagi suudon, apalagi lebih dari itu fitnah. Ini lebih berat lagi kan. Banyak kita memfitnah orang lain karena apa? Sesungguhnya fitnah itu untuk menutupi diri kita sendiri. Karakter itu yang kemudian piye carane menghilangkan untuk bisa suudon itu. Khawatir, cemas tadi. Isi hati kita dengan Allah. Kalau isi hati kita dengan yang dendam, iri, dengki, isinya mengkui-kui terus, metuni mengkui-kui terus. Tapi kalau diisi dengan Allah, maka perbanyak zikir, zikrullah, banyak istighfar, ngaku dosa. Kan orang yang ngaku dosa, maka apa yang terjadi? Tidak pernah takabur. Hanya orang-orang yang kumalungkung membesarkan diri, yang selalu melihat nyun sewu, tidak ada Allah di situ. Walau Allahu Akbar, Allah Maha besar, iya. Tapi jane ngaku aku sing pinter, aku sing sugih, aku sing ayu. Ngapusi asline. Karena Allah Akbar cuma di lisan, tapi di hati tidak. Nah, bagaimana kemudian menciptakan Allahu Akbar ada di dalam hati kita? Betul? Laras? Alhamdulillah. Ini sudah jam 9.15 menit. Perjalanan saya masih ke Jawa Timur. Jadi mohon maaf, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya diundang lagi. Mudah-mudahan balik kapok nggih. Matur nuwun, wabillahi wonten galak kang sulbun atur. Kalau ada salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.